Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran kali ini ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya minta untuk koordinator kelas nanti mencatat ya siapa saja yang masuk dan tidak masuk beserta alasan dia tidak masuk. Bisa dimengerti Mas Lutfi? Bisa. Oke, berhubung ini masih pagi ya anak-anak. Ibu mau kalian semuanya semangat. Jadi kalau ibu bilang apa kabar kalian hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Bisa? Bisa. Oke, saya ulang lagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Oke. Next Mas. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai micro teaching dalam pengembangan profesional guru. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai micro teaching, sejarah, tujuan, dan manfaat dalam pembelajaran. Untuk itu, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian micro teaching. Yang kedua, menjelaskan fungsi, tujuan, dan manfaat micro teaching. Yang ketiga, memahami sejarah micro teaching. Yang keempat, memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif. Dan setelah Ibu menjelaskan materi hari ini, nanti di akhir pembelajaran kita akan belajar atau kita akan bermain game yang namanya talking stick. Apa itu dan bagaimana itu? Nanti Ibu akan jelaskan di akhir pembelajaran. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengertian micro teaching. Micro teaching berasal dari dua kata yaitu mikro dan teaching. Mikro artinya apa anak-anak? Kecil. Teaching artinya? Mengajar. Jadi micro teaching artinya? Jadi. Oke, micro teaching yaitu suatu kegiatan mengajar yang disederhanakan dan dikecilkan. Apa yang dikecilkan, Bu? Yang dikecilkan ini yaitu jumlah siswa, materi pelajaran, terus keterampilan mengajar yang dibatasi, dan unsur-unsur yang lainnya. Dan dari situ kita dapat mengetahui kelemahan dan keunggulan guru tersebut. Jadi ketika sampai sebagai calon guru nantinya, kalian akan tampil di kelas, kalian akan dituntut untuk menguasai materi, tapi bukan penguasaan materi itu yang menjadi tingkat keberhasilan pembelajaran, melainkan perilaku guru, baik itu cara berbicara guru, cara mengajar, cara penggunaan metode dan media maupun unsur-unsur yang lainnya. Itu yang menentukan kualitas pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi mengajar. Di sini ada yang tahu kompetensi mengajar ada berapa? Apa saja? Kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi. Yang kedua? Kompetensi. Yang ketiga? Sosial. Yang keempat?
kompetensi guru. Yang pertama pedagogik. Kompetensi pedagogik ini yaitu kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola kelas. Tadi sudah dijelaskan ya sama Mas Badrut tentang pengelolaan kelas. Di kelas kan banyak yang berbeda-beda tentunya. Ada yang punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang belajarnya menggunakan pendengaran, ada yang nulis, dan itu pun guru harus pintar-pintar membuat media atau strategi pembelajaran yang dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua tentang kompetensi kepribadian. Di sini tentang kompetensi kepribadian, kita kan sebagai calon guru, otomatis kita menjadi teladan yang baik untuk murid kita. Jadi kita harus supel, terus ramah, terus mengajar dengan telaten seperti itu. Yang ketiga yaitu profesional. Profesional yang dimaksud ini yaitu kemampuan atau keterampilan guru dalam mencapai tugas-tugas guru. Jadi contohnya guru harus menguasai materi pembelajaran, kemudian menguasai KIKD-nya seperti itu. Yang keempat, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini yaitu lebih difokuskan ke komunikasi, interaksi antar guru dan siswa, baik itu antar wali murid siswa, masyarakat luas atau staf-staf pegawai di suatu instansi atau lembaga tertentu. Next, Mas. Oke, kita lanjut ke sejarah micro teaching. Jadi pada tahun 50-an micro teaching itu menggunakan, bukan micro teaching ya, belum ada. Pada tahun 50-an pendidikan itu menggunakan guru tradisional, yang mana calon guru yang lulus teori dalam suatu perguruan tinggi atau sekolah dan kemudian mereka itu praktek mengajar di suatu instansi atau lembaga tertentu, hasilnya apa? Yang didapatkan mereka itu mereka kurang menguasai keterampilan dan kompetensi mengajar. Yang kedua, feedback yang mereka kasih kepada murid itu kurang objektif dan pembimbingannya pun kurang gitu. Jadi dari permasalahan-permasalahan itu pada tahun 1963 micro teaching diperkenalkan oleh Stanford University Amerika Serikat sebagai salah satu program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi nilai guru, khususnya dalam keterampilan mengajar atau yang disebut dengan teaching skill. Yang kedua, pada tahun 1971 micro teaching mulai berkembang di kawasan Asia, terutama Filipina dan Indonesia. Yang ketiga, pada tahun 2010 pengembangan model pembelajaran micro teaching yang mutakhir diperkenalkan oleh Abdurrahman Klik dengan model LCMT atau Learner Center Micro Teaching. Di sini ada yang tahu model LCMT itu apa? Oke, Mbak Ila. Model LCMT adalah model pelaksanaan micro teaching yang berpusat pada pembelajaran. Oke, model LCMT itu berpusat pada pembelajaran. Dan di mana model ini menghendaki micro teaching melibatkan peran aktif teacher, mulai dari proses berpikir, kemudian membuat keputusan, melakukan aktivitas, sampai dengan evaluasi pembelajaran. Jadi micro teaching ini harus diterapkan dalam suatu pendidikan atau instansi tertentu supaya apa? Bisa menerapkan atau meningkatkan kualitas guru tersebut. Next. Oke, dari penjelasan tadi mengenai pengertian dan sejarah, sampai sini paham? Oke, kita lanjut ke fungsi pembelajaran micro teaching. Di sini fungsi pembelajaran micro teaching ada berapa? 6. Coba Mas Dana sebutkan. Yang pertama fungsi instruksional, yang kedua fungsi pembinaan, yang ketiga fungsi diagnostik, yang keempat fungsi integralistik, yang kelima fungsi supervisi, yang keenam fungsi eksperimental. Oke, yang pertama fungsi apa, Nana? Fungsi instruksional.
pembekalan atau pengajaran yang sebenarnya. Pembinaan dan pembekalan. Fungsi yang ketiga apa? Fungsi diagnostik. Mbak Kutia, apa itu fungsi diagnostik? Mikroteaching menyediakan fasilitas dan pengawasan spesifik untuk melindungi calon guru atau tenaga pendidikan yang mengalami kesulitan melaksanakan keterampilan tertentu dalam pendidikan. Fungsi yang keempat dan lima, tolong sebut dan jelaskan untuk Mbak Il. Yang keempat adalah fungsi regulasi. Yang kelima itu fungsi supervisi. Dijelaskan juga Mbak. Fungsi integralistik dalam dunia pendidikan PPL menjadi hal utama untuk menjadi kualitas. Artinya pengadaran melalui mikroteaching merupakan bagian integral program pengalaman lapangan atau PPL. Yang kelima, fungsi supervisi. Mikroteaching juga dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan pelajar sehingga pada gilirannya dia lebih mampu memberikan bimbingan profesional kepada guru di sekolah. Oke, jadi fungsi pembelajaran tadi ada 6. Yang pertama fungsi instruksional, yaitu sebagai penyedia fasilitas. Yang kedua fungsi pembinaan, sebagai pembinaan dan pembekalan. Yang ketiga fungsi diagnostik, yaitu membimbing calon guru yang mengalami kesulitan dalam mengajar. Yang keempat fungsi integralistik, yaitu berkaitan dengan PPL, yaitu program pengalaman lapangan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas calon guru. Yang kelima yaitu fungsi supervisi, yaitu meningkatkan keterampilan dalam mengajar. Keterampilan dalam mengajar ini ada berapa, Nak? Ada yang tahu? Coba diingat-ingat apa saja sih keterampilan mengajar ini? Coba. Ada berapa? 8. Ada 8. Apa saja Mas? Sebutkan. Ya, saya tunggu. Ya, keterampilan bertanya. Yang pertama keterampilan bertanya. Yang kedua Dua. Memberi penguatan. penguatan. Yang ketiga, Keterampilan bervariasi. yang keempat, Keterampilan menjelaskan. yang kelima, Keterampilan membuka dan menutup pembahasan. yang keenam, Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. yang ketujuh, Keterampilan mengelola kelas. 8. Mengajar kelompok kecil dan perorangan. Tadi apa yang sudah disampaikan Mas Dana, kalian semua dengar? Benar. Jadi itu nantinya merupakan tugas kalian ya, tugas minggu depan. Jadi saya tidak akan menjelaskan apa itu keterampilan mengajar, jenis-jenis atau apa saja keterampilan mengajar tadi. Nanti itu sebagai tugas lanjutan kalian. Oke, selanjutnya Mas. Oke, tujuan pembelajaran micro-teaching bagi calon guru. Yang pertama bagi calon guru yaitu memberikan pengalaman mengajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan mengajar. Yang kedua, calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum mereka terjun ke lapangan. Yang ketiga, memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam-macam keterampilan yang sudah dijelaskan Mas Dana tadi. Next, Mas. Ya, tujuan pembelajaran micro-teaching bagi guru. Yang pertama, memberikan penyegaran dalam program pendidikan. Yang kedua, mendapatkan pengalaman mengajar yang
Jadi pembelajaran micro teaching ini merupakan langkah awal kita sebagai calon guru untuk belajar dan menguasai keterampilan mengajar. Dan sebagai bekal kita atau calon guru untuk menjadi guru yang profesional dalam kelas yang sesungguhnya. Micro teaching ini memberikan keberanian calon guru untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengajar. Tujuannya untuk apa? Untuk menilai sejauh mana keterampilannya dalam mengajar, sekaligus untuk memperbaiki apa saja yang menjadi kekurangannya dalam mengajar tadi. Jadi micro teaching ini menjadi wadah bagi calon guru untuk mengembangkan kreativitas dalam kelas. Karena tanpa kreativitas tadi, seorang guru tidak akan mampu menyampaikan materi dengan baik. Unsur penting yang harus dipelajari atau dikuasai oleh guru, kan semuanya berawal dari proses ya. Dan proses itu enggak selalu melulu harus berhasil, bukan harus berhasil. 1 kali penampilan, 2 kali penampilan itu mesti ada kekurangannya. Jadi micro teaching di sini intinya mempersiapkan kalian sebagai calon guru untuk menjadi guru yang profesional. Jadi latihan-latihan terus itu perlu diterapkan. Selanjutnya, manfaat micro teaching. Coba disebutkan manfaat yang pertama dan kedua, Mbak Sylvie. Yang pertama, mengembangkan keterampilan dasar mengajar guru. Yang kedua, guru dapat mempraktekkan cara mengajar yang baik dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Oke, yang pertama mengembangkan keterampilan dasar mengajar guru. Keterampilan dasar mengajar tadi kan ada 8. Nah, di sini micro teaching manfaatnya untuk mengembangkan keterampilan tadi, mengembangkan cara mengajar guru. Contohnya membuka dan menutup pembelajaran, bertanya, terus memberikan penguatan, interaksi kepada siswa dan murid seperti itu. Yang kedua, guru dapat mempraktekkan cara mengajar yang baik dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, manfaat micro teaching ini yaitu guru dapat mempraktekkan cara mengajar yang baik. Melalui apa? Ya guru harus menguasai keterampilan mengajar tadi. Yang ketiga dan keempat, coba sebutkan Mbak Meli. Meningkatkan keterampilan mengajar siswa dengan mengadakan perbaikan atau penyempurnaan bagi mahasiswa yang belum lulus. Yang keempat, latihan ulangan bagi calon guru yang belum lulus bertujuan untuk meningkatkan penguasaannya mengenai keterampilan dasar mengajar. Oke, jadi yang keempat yaitu meningkatkan keterampilan mengajar dalam mengadakan perbaikan. Nah, di sini penting sekali buat seorang guru melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi dari situ tahu kelemahan dan keunggulan dari apa yang sudah ditampilkan tadi. Yang keempat yaitu latihan ulangan bagi calon guru yang belum lulus, bertujuan untuk meningkatkan penguasaannya mengenai keterampilan dasar mengajar. Jadi di sini dibutuhkan latihan secara terus-menerus agar seorang calon guru itu dapat terlatih dan dapat meningkatkan keterampilan mengajarnya tadi. Selanjutnya, manfaat yang kelima dan 6, coba sebutkan Mbak Fildra. Memusatkan perhatian calon guru sehingga pembelajaran terarah dan bersifat objektif. Menuntut calon guru untuk mengembangkan pola observasi yang sudah teratur dengan baik dan objektif. Oke, yang kelima, memusatkan perhatian calon guru sehingga pembelajaran terarah dan objektif. Jadi ketika ada seorang guru yang seorang murid yang ramai atau tidak fokus dalam pembelajaran, di sini peran guru yaitu memfokuskan kembali. Caranya gimana? Caranya bisa lewat ice breaking atau pokoknya guru
menghadirkan metode atau strategi yang dapat memfokuskan peserta didik itu dalam pembelajaran. Yang keenam, menuntut calon guru untuk mengembangkan pola observasi yang sudah teratur dengan baik. Nah, observasi di sini apa? Ada yang tahu observasi ini? Observasi apa? Gak ada yang mau? Observasi yaitu pengamatan. Jadi di sini seorang calon guru dituntut untuk mengembangkan pola observasi yang sudah teratur dengan baik dan objektif. Next, Mas. Untuk manfaat yang terakhir bisa disebutkan Pak Badrut. Menciptakan situasi pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga calon guru dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan tepat. Oke, menciptakan situasi pembelajaran yang efektif dan efisien. Efektif dan efisien ini sama atau enggak menurut kalian? Beda. Bedanya apa? Jadi gini, efektif itu berarti tujuan pembelajarannya itu tercapai. Kalau efisien berarti waktunya tepat atau tepat sasaran. Jadi contohnya apa? Yang efektif ini kan tadi tujuan pembelajarannya tercapai. Jadi guru harus memberikan materi sesuai dengan RPP dan silabus yang sudah ditentukan tadi. Terus yang efisien yaitu tepat waktu ya, tepat sasaran. Jadi guru harus contohnya datangnya tepat waktu, terus jam pengajarnya harus selesai dengan tepat waktu. Oke, next. Ini. Baik, terima kasih. Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Oke, Mbak Iil. Bagaimana menciptakan situasi pembelajaran? Aku ngantuk. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya, sempat saya singgung kan bagaimana pembelajaran efektif dan efisien. Jadi gini, pembelajaran yang efektif dan efisien itu dua makna yang berbeda. Efektif tadi ya saya jelaskan ulang, efektif itu tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Yang kedua efisien, tepat waktu, tepat sasaran. Jadi bagaimana Bu contohnya untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang efektif, yaitu memberikan materi dan materi sesuai RPP dan silabus dan tidak mengajar di luar topik pembahasan lah ibaratnya. Boleh dikasih ice breaking, boleh. Tujuannya untuk apa? Untuk memusatkan fokus siswa yang tadinya lelah belajar, kemudian kita kasih ice breaking, terus kemudian fokus, itu boleh. Yang kedua, tadi yang efisien, yaitu tepat waktu. Jadi guru harus datangnya tepat waktu, memberikan pelajaran sesuai dengan RPP dan silabus, dan kemudian selesainya juga tepat waktu, seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Ada yang perlu bertanya lagi atau yang kurang paham? Monggo Mbak Fitri. Apakah ada upaya yang dapat dilakukan jika misalnya dari salah satu tujuan tertentu tidak tercapai? Jika ada, sebutkan dan jelaskan. Oke, apakah ada upaya jika tujuan pembelajaran micro-teaching itu tidak tercapai? Jadi tujuan pembelajaran micro-teaching tadi sudah saya jelaskan, yaitu mempersiapkan calon pendidik yang profesional guna melatih keterampilan mengajarnya tadi ya. Jadi kalau ketika keterampilan mengajar itu tidak terlaksana dengan baik, contohnya penguasaan materinya tidak baik, berarti upayanya apa? Upayanya calon guru tersebut harus banyak-banyak berlatih. Yang kedua, mencari referensi, menambah wawasan, dan banyak-banyak ikut dalam pelatihan seperti itu. Oke, dari sini paham anak-anak? Oke, sesuai yang Ibu jelaskan tadi di awal ya, kalau selesai menjelaskan pembelajaran, Ibu akan kasih kalian game yang namanya game talking stick. Ada yang tahu game talking stick apa? Apa?
atau metode talkinistik ini yang bisa dikatakan tongkat bicara. Jadi bukan sekedar tongkat saja, tapi tongkatnya bicara. Tongkat apa itu? Ya. Jadi nantinya saya menggunakan spidol ini sebagai tongkat, yang mana spidol ini akan saya berikan ke orang pertama, kemudian orang pertama melanjutkan atau memberikan tongkat ini kepada orang kedua sampai seterusnya secara estafet dan diselingi dengan lagu. Berhubung kita kelas PAI, jadinya lagunya berhubungan dengan keislaman. Oke, jadi terkait metode tadi sudah paham kan? Jadi kita bernyanyi ya, nanti kita bernyanyi terus estafet tongkat. Nanti ketika ibu bilang stop, di mana tongkat ini berada, nanti orang yang dapat tongkat ini akan ibu kasih pertanyaan. Oke, lagunya apa? Mungkin ada yang request? Terserah. Ayo kita nyanyi lagu Awwahul Kafi, bisa? Oke, coba nyanyi dulu deh. Awwahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Lihulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Bisa semua? Oke, kita mulai ya. Kita nyanyi Awwahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Lihulil Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Awwahul Kafi, Rabbunal Kafi, Wasadanal Kafi, Wajadanal Kafi, Lihulil Kafi, Stop. Oke, Mbak Filga. Ya, pertanyaannya yaitu sebutkan fungsi microteaching dalam pembelajaran. Fungsinya Iya. itu ada 6. Yang pertama fungsi instruksional, kedua fungsi pembinaan, ketiga fungsi diagnostik, keempat fungsi integralistik, kelima fungsi supervisi, dan yang terakhir fungsi eksperimental. Oke, bagus, kita beri aplaus semuanya. Oke, kita lanjut satu kali lagi ya. Lanjut dari Mbak Fibra ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wasadanal kafi, wajadanal kafi, lihulil kafi, kafanal kafi. Wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Awwahul kafi, Rabbunal kafi, wajadanal kafi, lihulil kafi, kafanal. Oke, Mas Faisal. Tadi Ibu sudah jelaskan mengenai pengertian, sejarah, fungsi, tujuan, dan manfaat. Jadi sekarang coba sebutkan tujuan pembelajaran bagi guru. Pembelajaran bagi guru yaitu memberikan penyegaran dalam program pendidikan pertama. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan pengalaman mengajar yang bersifat individual untuk mengembangkan profesinya. Dan yang terakhir adalah mengembangkan sikap terbuka bagi guru terhadap pembaruan yang berlangsung di peranata pendidikan. Itu Bu. Baik, bagus sekali, kita beri aplaus. Mas spidolnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kalau ada kurangnya, kalau sampai masih belum paham, nanti sampai bisa cari atau baca-baca makalah yang sudah saya share sebelumnya. Terus untuk tugas lanjutan minggu depan, kalian menjelaskan tadi ya yang Ibu bilang, pengertian keterampilan mengajar, apa saja keterampilan mengajar, itu dijelaskan nanti dicatat dalam buku, kemudian
kemudian dikumpulkan minggu depan. Oke, sampai sini paham semua? Paham. Oke, berhubung waktunya udah selesai, Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam